Kami percaya Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu memperhatikan kami. Kami yakin bahwa saat ini juga dalam perhatian Tuhan yang luar biasa, Tuhan mau mempersiapkan kami untuk menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Dan secara khusus untuk rekan-rekan kami yang sudah menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan sebagai para penatua, mereka pun boleh diperlengkapi Tuhan dengan firman-Mu hari ini. Kami percayakan perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan yang Engkau curahkan bagi kami semua saat ini di tempat ini memperlengkapi kami saat kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gunung Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Musa, Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan kita atau tidak? Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dengan balasan kita menanggapi bacaan tadi dari Mazmur 95. Mazmur 95. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya, laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat begalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemur kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, Mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Bacaan kedua diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Surat Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Allah. Saudara, bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 26, dilanjutkan ayat 39 sampai 42. Ya, saya sudah mendengar bahwa saudara mengatakan panjang benar. Saudara, dicatat demikian. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 saat itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi," karena Yesus bisa menebak keadaan wanita ini. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan-perkataan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sedemikian saudara firman-firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengar, yang akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya percaya bahwa dalam hidup kita, saudara pernah mengalami apa yang dialami oleh orang Israel. Saudara pernah mengalami yang namanya Masa dan Meriba dalam kehidupan saudara. Ya. Saat dimana saudara nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat saudara sungguh-sungguh haus jiwa saudara. Saat itu membutuhkan damai sejahtera, tapi itu nggak ada. Itu nggak saudara dapatkan. Saudara, mengapa? Karena orang Israel itu orang yang pelit, betul nggak saudara? Siapa yang pernah jalan-jalan ke Israel? Saudara, apa yang seringkali mereka lakukan? Nawarin terus, saudara, nawarin sampai kita beli, saudara, dengan harga mereka, ya saudara. Mereka bilang, udah dapat potongan sekian-sekian. Dan mereka itu orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia. Hebat ya Ustaz. Orang Israel bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, di sana saudara akan menemukan orang-orang Israel, orang Yahudi yang bisa berbahasa Indonesia. Bapak Ibu, selamat pagi, mau beli apa? Katanya. Ini ada barang yang bagus buat Bapak Ibu, saudara itu. Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang pelit. Kenapa pelit, saudara? Pada saat mereka berjalan dalam perjalanan di padang gurun, bukan mereka nggak punya makanan, bukan mereka nggak punya minuman, mereka punya. Tapi mereka nggak mau kehabisan. Itu sebabnya mereka mulai berpikir pada saat itu, Tuhan, ini udah persediaan udah mau habis nih Tuhan, gitu ya. Bukan dipakai dulu persediaan yang ada, saudara. Tapi langsung mencurit dan akhirnya mereka katakan, Tuhan ada atau enggak sih? Saudara, mungkin orang Yahudi itu sama seperti saudara dan saya. Belum benar-benar kecekek gitu saudara ya. Belum sampai begitu saudara, baru mau aja saudara, waduh ini bahaya nih, waduh ini begini, langsung saudara katakan, Tuhan tolong Tuhan, gitu saudara ya. Dan saudara, itu juga saudara yang diceritakan saudara di dalam kisah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang menurut orang Yahudi, orang-orang yang mungkin tidak memiliki keselamatan yang sama, mungkin. Dan orang-orang Yahudi berpikir bahwa orang Samaria ini beda dengan orang-orang Yahudi, saudara ya. Itu sebabnya mengapa kalau orang Yahudi bertemu dengan orang Samaria dan mereka itu bisa berjalan bersama-sama, ini tanda tanya besar, ada apa ini? Gitu ya. Karena mereka nggak pernah mau berjalan bersama-sama. Nah saat itu Yesus ada di sumur. Dan Yesus datang
khusus menjumpai wanita ini, saya percaya dan yakin akan hal itu, saudara. Bukan berarti Yesus kebetulan saat itu mumpung dalam perjalanan, ada sumur, nongkrong dulu di situ. Kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan Samaria. Enggak begitu, saudara. Saya percaya Yesus tahu siapa perempuan Samaria ini. Dan Yesus ingin bertemu dengan perempuan Samaria ini. Kenapa Tuhan Yesus mau bertemu dengan perempuan Samaria ini? Karena perempuan Samaria ini sedang kehausan. Yesus mau datang dalam hidup saudara ketika saudara kehausan. Nah, masalahnya sekarang, saudara, kenapa sampai kita kehausan? Kenapa sampai Yesus menawarkan air yang hidup? Karena selama ini yang saudara cari adalah bahagia yang disebut oleh dunia ini, kebahagiaan yang luar biasa. Contohnya, ada cerita tentang dua orang gelandangan yang ada di pojok. Dua orang gelandangan ini saling cerita pengalaman mereka, dan ada seorang gelandangan mengatakan begini, aduh, rasanya bahagia kalau saya punya duit 1 juta. Rasanya hidup ini akan berubah kalau saya punya duit 1 juta. Saat lagi ngomong begitu, ada seorang hartawan lewat di situ, nggak dengar, Ustaz. Ini hartawan ini mengatakan, oh, kamu butuh duit 1 juta? Nih, saya kasih duit 1 juta. Mudah-mudahan uang ini bisa membuat kamu bahagia. Begitu nerima 1 juta, si gelandangan ini bilang, waduh, aku bahagia saat ini karena aku menerima uang 1 juta, saudara. Dan dia mulai menjalani hari-harinya dengan uang 1 juta, saudara. Tapi satu saat uangnya habis, dan dia mulai berkata, kenapa gue waktu itu nggak bilang 10 juta ya? Saudara, yang namanya kebahagiaan dunia ini sesaat. Saat saya berpikir, aduh panas bener nih cuaca hari ini, nikmat rasanya kalau saya bisa makan es krim. Es krim bisa membuat saya saat ini bisa dipulihkan dari lelah saya. Saya cari es krim, saya beli es krim, saya makan es krim, dan saat itu saya merasa segar. Tapi begitu es krimnya habis, panas lagi, haus lagi, dan saya harus cari es krim lagi. Mau sampai kapan? Saudara, kalau pengantin kan begitu menikah kan mau cari apa, saudara? Bahagia ya, saudara ya. Ada sebuah pernikahan, ini pernikahan zaman sekarang, saudara. Pernikahan zaman sekarang kebanyakan nggak di gereja, saudara. Pernikahan zaman sekarang itu di pantai, saudara. Panas-panas juga nggak apa-apa, yang penting pantai, saudara, gitu ya. Saat itu ada mempelai di pantai, sudah udah keringetan, sudah pakai jas, yang perempuannya udah pakai baju pengantin yang tebal-tebal, disorot matahari senja, lumayan juga saudara, matahari senja saudara, panas, keluar keringat, dan pendetanya berkhotbah begini. Kalian saat ini menghadapi panas terik yang luar biasa ya, pengantin laki dan perempuan yang begitu sambil lap-lap saya. Kemudian pendetanya bilang, ini baru sebentar. Dalam perjalanan hidupmu engkau akan merasa kepanasan, katanya. Dan panas itu akan terus panas, katanya. Semakin lama semakin panas. Loh, kok pendeta ngomongnya kayak begini, saudara ini? Kenapa, saudara? Karena di dalam keluarga itu gak ada damai sejahtera, yang membuat hari-hari kita semakin hari semakin panas, dan akhirnya maunya ribut melulu. Betul, saudara? Siapa yang sudah mengalami hidup pernikahan 20 tahun? Lebih banyak ributnya atau damainya? Lebih banyak ngeluhnya atau puji Tuhan? Ini catatan buat yang baru menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi ini yang udah 10 tahun, bahkan yang 20 tahun aja kok ribut melulu gitu saya. Saudara, semakin panas. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan damai sejahtera. Mereka selalu berhadapan dengan kesibukan. Mereka selalu berhadapan dengan tekanan-tekanan hidup. Mereka merasa penat dan mereka nggak mendapatkan damai sejahtera itu. Kenapa? Karena yang mereka cari damai sejahtera itu yang sesaat. Saudara, ketika saudara mulai berpikir tentang penatua, kayaknya kalau jadi penatua mah
tambah damai sejahtera ya dalam pelayanannya. Rasanya kalau jadi penatu itu semuanya semakin aman, penuh sukacita gitu. Ketimbang belum jadi penatua. Kira-kira di mana Bapak Ibu yang masih melanjutkan pelayanannya, yang masih dalam pelayanan? Lebih banyak damainya atau lebih banyak mereka cuma senyum-senyum aja susah? Artinya ngerti sendirilah gitu. Saudara, yang mau dikajarkan di sini saudara, Yesus tahu dan Yesus tidak mau membiarkan setiap orang larut di dalam ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan kadang-kadang ditimbulkan oleh saudara sendiri. Seperti wanita ini. Dia berpikir kalau dia menikah dia akan bahagia. Setelah dia menikah ternyata nggak bahagia, cerai. Akhirnya menikah lagi dengan suami yang kedua. Dia berpikir dengan pilihan yang kedua dia semakin bahagia, tapi ternyata nggak bahagia lagi. Kawin lagi dengan pria yang ketiga. Dia berpikir mungkin ini yang terbaik buat dia. Ternyata cerai lagi. Yang keempat cerai lagi. Yang kelima cerai lagi. Dan itu yang membuat akhirnya wanita ini hanya berpikir daripada gue kawin nggak bahagia, lebih baik hidup bersama. Kumpul kebo. Ya, itu sebabnya banyak, maaf ya Bapak Ibu, banyak yang kumpul kebo itu bukan anak-anak muda, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya keluarga kumpul kebo. Jujur, itu kenyataan. Siapa mereka? Orang Kristen. Datang ke gereja. Tujuannya datang ke gereja mau ngapain saudara? Cari Tuhan, menyembah Tuhan. Kebaktian masih 10 menit lagi, nungguin lirik kanan, lirik kiri. Jadi saya mulai minggu depan rajin lagi datang ke gereja. Tujuannya udah beda, mau cari hai saudara. 4 kali datang ke gereja, duduknya semakin mulai rapat-rapat saudara ya. Padahal di sebelahnya ada pasangannya susah. Masih aja pura-pura mau kolektor. Gitu saudara. Mi, tunggu sebentar di sini ya Mi. Istrinya tunggu di tangga. Suaminya ngapain? Aku mau ke kamar kecil dulu, ke toilet di bawah. Cepetan ya dia. Ke bawah, lama bener. Kenapa? Lagi nongkrong suaminya dengan istri orang lagi makan di bawah. Sudah. Istrinya nongkrong di depan nungguin suaminya. Saudara, yang saya mau katakan kepada saudara, tingkat perceraian itu semakin tinggi saat ini. Kenapa? Karena setiap orang mulai berpikir, aku gak bahagia dalam rumah tangga ini. Dan mereka mencari bahagia di tempat yang lain, saudara gak akan ketemu. Mau istri ke-7, ke-8, atau suami ke-8, ke-9, ke-10, saudara gak akan ketemu bahagia di sana. Karena yang saudara cari adalah manusia. Yang saudara cari adalah kebahagiaan yang sesaat. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, inilah aku. Akulah Yesus yang mau memberikan kepadamu air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup berarti ada sesuatu yang tertanam dalam hidup saudara, dan itu menjadi sumber dalam hidup saudara. Air hidup yang terus mengalir. Siapa itu? Yesus. Yesus mengatakan, akulah Allahmu yang mau tinggal dan diam bersama dengan engkau. Kan Yesus sumber air hidup. Kalau Yesus bersama dengan saudara, berarti di dalam hidup saudara ada sumber. Nah, sumbernya saudara pendam, ya, saudara tutup, atau sumbernya dibiarkan oleh saudara untuk mengalir. Ketika saudara biarkan sumber itu mengalirkan air hidup, sebenarnya yang saudara lakukan apa? Saudara sedang mendengar, menundukkan diri, membiarkan sumber itu mengalir dalam hidup saudara, memberikan saudara damai sejahtera terus dari hari ke hari. Dan damai sejahtera itu saudara peroleh dari mana? Ketika saudara mendengar, saudara menundukkan diri saudara, dan saudara mau melakukan firman itu. Jadi damai sejahtera adalah firman Tuhan yang hidup dalam hidup saudara.
Dan bukan firman itu tinggal di otak saudara, hati saudara, tapi firman itu memang saudara jalani dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan ajarkan saudara tentang menimbulkan damai sejahtera ini? Saya ajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan saudara. Dari Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat 14. Mengapa begitu sukar orang bisa menerobos hal-hal yang sulit dalam hidupnya? Karena sumber itu saudara tutup. Saudara membiarkan pikiran dan hati saudara berjalan menurut apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan. Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini kuncinya di sini. Masuklah melalui pintu yang sesat. Kenapa harus sesat? Sesat itu siap masuk dalam kesulitan-kesulitan. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa? Karena kita sulit untuk menundukkan diri. Karena kita sulit untuk menundukkan pikiran kita pada firman Tuhan. Sulit untuk menundukkan hati kita kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan kerinduan Tuhan sederhana, saudara. Kalau saudara ingin dikasihi oleh pasangan hidup saudara, saudara dulu yang mengasihi pasangan hidup saudara. Sederhana ya, saudara ya. Yang lebih praktis lagi, saudara udah lama nih gak pernah dibelai sama pasangan hidup saudara. Dan pasangan hidup saudara selalu mengatakan, udah tua kayak begini, belai-belayan. Padahal itu adalah satu kebutuhan dalam hidup kita. Saudara jangan nuntut pasangan saudara untuk membelai saudara. Karena pasangan saudara tidak membelai saudara, maka saudara berpikir kita cari belayan yang lain. Ya. Saudara, belai pasanganmu dulu, maka dia akan membelai kamu. Jangan engkau mengharapkan seorang istri harus menyiapkan makanan buat suaminya, dan sekarang gak pernah disiapin lagi. Setiap kali datang ke rumah, tuh piring ambil sendiri, tuh beras tuh di situ masak dulu nasi, tuh ada telur di kulkas tuh goreng sendiri. Lakukan itu untuk pasanganmu dulu, maka ia juga akan melakukan hal yang sama. Saudara, sederhana. Masalahnya, saudara bisa melakukan hal itu ketika saudara mulai menundukkan ego saudara. Gue pemimpin nih, gue penatua nih, gitu saudara. Gue punya jabatan nih, gue begini saudara. Semuanya aku, gue. Jangan harap saudara akan mendapat sukacita walaupun saudara jadi penatua, saudara jadi pendeta, saudara jadi apapun. Kenapa? Karena seorang pemimpin gereja itu bukan seperti itu. Nih, mumpung ada para penatua yang mau diteguhin nih. Saudara, kira-kira menurut saudara sebagai anggota jemaat, yang namanya pemimpin gereja itu kudu gimana sih? Halo? Halo? Menurut saudara yang disebut pemimpin gereja, penatua gitu saudara ya, yang seperti apa? Kadang-kala ukuran dunia masuk ke dalam ukuran gereja, betul saudara? Oh, dia berhasil, bisnisnya di sana, pantas dia untuk jadi penatua gitu saudara ya. Oh, dia berhasil di dalam karirnya, pantas dia untuk jadi penatua. Kalau yang biasa-biasa, gereja jangan pilih penatua yang biasa-biasa, nanti gerejanya jadi biasa-biasa. Kita cari yang excellent, kita cari yang luar biasa. Apa yang dikatakan Alkitab? Yang diajarkan Alkitab bukan yang hebat,
Makanya Yesus nggak pernah manggil murid-muridnya itu yang keluaran sekolah teologi dari bukan STT dulu, belum ada STT saudara, belum ada sekolah teologi saudara, dari kelompok para imam saudara. Yesus tidak pernah pertama-tama datang langsung mau masuk bait Allah kemudian mengadakan sensus di sana siapa yang pantas jadi muridku. Nggak ada. Apa yang Yesus lakukan saudara? Dia langsung masuk ke dalam dunia kerja. Dia langsung masuk ke dalam dunia usaha. Dia langsung masuk dalam kehidupan setiap orang. Dan dia mulai memanggil setiap orang. Maukah engkau menjadi muridku? Jadi penatua berarti yang pertama menjadi murid Tuhan. Menjadi murid berarti siap dengar apa yang Tuhan mau. Bukan siap dengar seperti yang dunia ajarin. Beda. Kemudian yang kedua, saudara, menjadi penatua, Alkitab mengajarkan seperti aku melayani, maka engkau juga dipanggil untuk melayani. Yesus dulu yang melakukan, supaya saudara bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, gitu ya. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma ngomong doang. Yesus bicara, ayo pikirin, ayo renungkan bersama. Enggak, saudara. Yesus melakukan dulu itu, baru Yesus mengharapkan saudara melakukan hal yang sama. Ya. Terus saudara, tadi baru ada guyonan saudara di bawah. Ini bagaimana nanti prosesi saat penatua yang tidak melanjutkan lagi, yang sudah habis masa pelayanannya, apakah harus dijemput sama pasangannya? Saya katakan nggak perlu dijemput, karena dari bangku jemaat pasangannya udah bilang, ayo cepet sini turun di sini ya. Jangan di sini terus ya, saudara. Terus walaupun guyon, saudara, yang saya mau katakan di sini, saudara, kadang-kadang saudara kita kamu susah, saudara. Padahal tugas seorang pelayan Tuhan adalah melayani. Kata melayani yang paling tepat di dalam perjanjian baru adalah melayani meja. Jadi artinya saudara akan dipanggil terus, saudara. Bang, tolong bang, ini ya bang, cukanya dong bang. Bentar nih nona, cukanya. Ini sambalnya mana nih? Bang, tolong dong, bang sambalnya. Ya, sebentar ini sambalnya. Gitu ya. Kalau penatua digituin gimana susah? Pak penatua tolong dong, ini masa bangku jemaat kotor begini. Padahal saudara berpikir ini, aduh jemaat tinggal ambil sapu tangannya dia elapkan beres gitu saudara. Tapi langsung dia bilang, ini Pak Penatua gimana nih? Kok bangku gereja kotor bener sih? Saya nggak bisa duduk di tempat kayak begini. Kira-kira apa yang saudara mau lakukan? Baik ibu, sebentar ibu berdiri, saya akan lap dulu. Saudara lap, silahkan duduk ibu. Gampang ya? Yang bikin susah apa saudara? Ini sama ini saudara. Susah nunduknya. Gila nih orang berani merentah. Gue di luar aja gak diperintah-perintah, sekarang di gereja diperintah-perintah. Saudara, kalau saudara ingin jabatan dunia yang ada di dalam gereja, saudara gak usah susah-susah. Saudara langsung calonkan diri menjadi penatua, tapi bagiannya yang merintah-merintah, saudara. Nanti saya akan pikirkan nanti kalau ditaruhnya di mana di struktur majelis jemaat. Saya juga bingung saudara menaruhnya di mana saya. Saudara, tapi kembali lagi saudara, yang saya mau katakan panggilan kita bukan cuma jadi murid, tapi juga mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Melayani meja. Ini aku hambamu, pakai aku jadi hambamu.